Oke, jumpa lagi dengan saya Nofri Simanjuntak. Salam trading tenang senang. Kali ini video ketiga untuk forecast atau analisa mingguan pair-pair dengan range yang besar tetapi tidak mengandung USD, dan kita akan menganalisa, mencoba membuat trading plan 1 minggu ke depan untuk pair GBP CAD. Jangan lupa tonton untuk GBP JPY, GBP AUD, dan Anda bisa klik di kanan atas itu ada huruf I, ada bulatan untuk menonton video-video tersebut sebagai bekal paling tidak, misalkan buat Anda yang belum punya trading plan, menjadi dasar untuk Anda trading. Buat Anda yang sudah punya trading plan, bisa menjadi sumber komparasi atau perbandingan. Untuk Anda yang ingin mengikuti sosial media saya, misalkan di Facebook, Anda bisa add friend untuk berteman dengan saya. Facebook saya, linknya ini, facebook.com/novrisubman atau user ID-nya Novrisubman. Demikian juga Instagramnya, user ID-nya user ID-nya Novrisubman. Anda boleh follow dan Anda akan mendapatkan info-info misalkan dalam kaitan dengan trading, tetapi juga dengan hal-hal lain karena hidup bukan hanya sekedar trading. Kita sekarang mulai seperti biasa dari analisa fundamental dulu. Kalau fundamental Inggris sudah saya sampaikan sedikit ulang bahwa masalah Inggris itu secara prinsip dua, yaitu COVID dan krisis energi. Itu Anda bisa lihat di video sebelumnya mengenai GJ dan GA. Dan kalau kita membahas fundamental negara Kanada, kalau mengacu kepada data sebelumnya itu CPI atau inflasinya oke, sesuai dengan target di mana dirilis hari Rabu minggu lalu, dan fundamental negara Kanada ini secara prinsip bagus. Di satu sisi itu juga karena pemasukan dari oil secara prinsip oke. Kita sudah tahu sama tahu mestinya ya, oil tuh terus naik. Kalau Anda perhatikan nih, sumber terbesar devisa negara itu untuk Kanada salah satunya adalah dari ekspor oil ini. Dan Anda lihat, kalau oilnya naik kan berarti semakin banyak uang yang masuk ke negara Kanada, dan itu mempengaruhi fundamental negara tersebut, khususnya dalam bidang ekonomi. Kalau dalam bidang politik sih kita sudah tahu juga bahwa Kanada itu stabilitasnya sih oke. Kalaupun misalkan saat ini oil menurun, ini lebih ke arah koreksi, dan di musim dingin ini ada potensi bahwa demand terhadap oil akan kembali naik. Dan kalau kita perhatikan minggu depan tidak terlalu ada news sebagai bagian kecil dari fundamental negara Kanada yang bisa menggerakkan market. Paling ini core retail sales dan retail sales ya. Retail sales ini belanja masyarakat, kalau core itu di luar, misalkan BBM, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bandingkan fundamental antara negara Inggris dan Kanada dalam kaitannya dengan pair GBP CAD, saya lebih cenderung menyatakan bahwa negara Kanada fundamentalnya lebih oke dibandingkan dengan Inggris. Bagaimana dengan sentimentalnya? Kita lihat datanya terakhir bahwa kepemilikan long terhadap Kanadian dollar itu bertambah 2%. Dan
lebih besar daripada short-nya. Kalau kita perhatikan pound sterling, itu tetap masih lebih besar short-nya ya. Dan seminggu atau 2 minggu terakhir itu menurun. Sehingga kalau kita sandingkan COT-nya Canadian dollar, karena COT itu sejatinya tunggal bukan pair, di mana long-nya itu dominan dengan pound sterling di mana short-nya dominan, berarti mestinya GBP CAD paling tidak untuk beberapa minggu ke depan itu akan menguat. Jadi secara fundamental, secara sentimental, kita menyimpulkan GBP CAD secara teori lebih kuat. Tapi ingat ya, sekali lagi bahwa yang namanya tren apapun, baik itu di fundamental, teknikal, termasuk sentimental, bukan garis lurus. Tetap akan ada koreksi-koreksi, dan koreksi-koreksinya itu bisa signifikan dan cukup dalam. Tambahan informasi sedikit lagi mengenai coaching yang akan start tanggal 6 Desember sampai 20, itu 9 sesi di Zoom jam 7 sampai jam 9 malam, tinggal 3 seat, di mana coaching ini diperuntukkan untuk pertama baru masuk dunia trading. Hati-hati, jangan sampai Anda masuk dulu, depo dulu, baru belajar belakangan, maka nanti berpotensi menimbulkan kerugian dan merusak mental kita. Juga buat Anda yang sudah mencoba untuk belajar sendiri dari YouTube atau Google, tapi mengalami kesulitan. Yang ketiga, buat Anda yang belum bisa membuat trading plan, paling tidak misalkan seperti yang saya sampaikan, padahal sudah lama trading, dan juga yang sudah misalkan 3 atau 2 tahun trading, profit 30% per tahun belum didapatkan, itu berarti ada masalah. Kemudian buat yang menjadi korban investasi bodong, termasuk juga managed account atau robot copy trade yang tidak benar, itu oknum. Yang tidak paham tapi depo akhirnya sering loss sampai MC beberapa kali. Kemudian juga yang pernah ikut training tetapi justru mendapatkan pengajaran yang tidak benar, contohnya hajar-hajaran lot, tidak sesuai apa yang disampaikan dengan misalkan apa yang dilakukan, atau yang sudah pernah ikut training tapi setelah selesai training, goodbye mentornya entah kemana, tidak bisa memberikan dukungan secara full time. Nah, di coaching ini Anda akan didukung secara seumur hidup, kira-kira sampai bisa. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke teknikalnya di TradingView. TradingView ini salah satu software yang oke, dan menurut saya lebih bagus dari MetaTrader, tetapi salah satu tantangannya adalah belum banyak yang bergabung sehingga bisa kita langsung entry dari TradingView ini. Nah, kalau misalkan seperti saya, salah satunya menggunakan broker tertentu, FBS, saya nggak bisa langsung entry di sini, tetap membutuhkan MetaTrader. Tetapi kita ambil kelebihannya, sehingga saya dalam memberikan trading plan, forecast, analisa mingguan menggunakan TradingView ini. Kita lihat sekarang GBP CAD seperti biasa, dimulai dari weekly. Saat ini sebetulnya GBP CAD, GCAD saya singkat, itu sudah breakout dari symmetrical triangle ini, dan kemungkinan akan melanjutkan penurunannya setelah dia koreksi. Ini bisa triple top atau triple bottom atau four bottom, dan dia koreksi menuju ke trendline ini. Ya, dan ini kita baik sebetulnya untuk melakukan aksi sell. Stop loss-nya kira-kira bagaimana, dan ingat ini long term karena weekly ya di sekitaran sini. TP-nya kira-kira kemana? Ke sini minimal. Jadi dari sini kelihatan secara kasat mata saja RR-nya tuh paling tidak 1:2,
itu bisa kita dapatkan, tinggal nanti Anda hitung aja. Misalkan Anda sell di sini, long term, SL-nya di sini, kemudian TP-nya di sini. Itu minimal 1:2, bahkan 1:3, di mana risk-nya lebih kecil daripada reward-nya. Kita turunkan jadi D1. Nah, sama ya, jadi trendline ini sudah di breakout dan support yang di breakout menjadi resisten baru, sehingga bisa saja kita mengincar sell di area sini, apalagi diperkuat dengan adanya resisten EMA 50 yang warna hijau ini. Kemudian kalau Anda cek lagi, ada Fibonacci di sini 38%-nya, di mana kita tarik dari wave terakhir di daily itu dari sini ke sini, ya, sehingga terkumpullah di sini 3 resisten, yaitu SBR, support become resistant dari trendline ini yang tadi di weekly, kemudian ada EMA 50, kemudian ada Fibonacci 38,2%, dan dia membentuk area. Untuk lebih tajamnya kita masuk ke H4. Nah, minggu lalu kita plan-nya akan sell di sini, ya, sesuai dengan trennya, karena di D1 itu kan trennya turun, di weekly juga turun, di H4 juga turun. Tetapi kita tidak jadi sell karena breakout di sini. Oke? Karena breakout di sini. Kemudian saya tetap akan merencanakan sell kira-kira di sini. Kenapa di sini? Karena di sini ada history high, kemudian juga di sini high, kemudian di sini high, berarti ini kita anggap aja kita satukan menjadi sebuah area. Sehingga sekali lagi sederhana sekali plan-nya, sell di sini, SL-nya ya sekitar 50 pip atau 40 pip di atas sini. Kemudian TP-nya kira-kira di sini. Sebelum ke sini, tentunya dia akan mengalami hambatan-hambatan karena support and resistance itu tidak cukup satu. Kira-kira bisa Anda letakkan TP1-nya di sini. Saya tambahkan juga mengenai teori range bahwa yang saya sampaikan dari mulai GJ, GA, dan GCAT ini memang range hariannya itu besar-besar. Kalau Anda perhatikan, misalkan GBP CAD itu range hariannya 20 hari terakhir itu 106 pip. Kemudian GBP out itu range hariannya 128 pip. GJ itu 113 pip. Jadi ini range yang di atas 100 pip yang tidak mengandung USD dan cukup layak kita tradingkan karena menyentuh SLTP-nya akan lebih cepat. Kita tidak terlalu lama menunggu. Dan kalau kita perhatikan misalkan GBP CAD, range mingguannya minggu lalu itu sampai 280 pip, 125%. Range mingguan, jadi minggu lalu itu mengalami kenaikan, dan kenaikan ini masih dalam skala koreksi, dari sini ke sini dia bergerak 282 pip, padahal pergerakan rata-rata 20 minggu terakhirnya 224 pip. Itu kira-kira teori range. Teori range ini ingat ya, statistika bahwa rata-rata itu belum tentu sama setiap waktunya. Kalau dikatakan ulangan rata-rata itu 7, bukan berarti 7 semua, kan ada yang 7, ada yang 9, ada yang 6, tapi tetap rata-rata itu juga penting dan itu bisa kita terapkan dalam teori range. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video baru, dan bagikan video kalau memang Anda anggap ini bermanfaat sehingga kita sudah berbagi berkat. Kita akan berjumpa kembali di pair Euro Out, Euro CAD, dan juga mungkin kalau ada waktu Bitcoin. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.